Sekarang saudara E yang polisi membunuh saudara J polisi hanya menjadi menjadi saksi. Nah ini kan tidak masuk akal itu. Logika lagi, yang biasanya yang diotopsi itu kan korban. Nah sudah, yang diotopsi itu adalah si saudara J, berarti dia korban. Tapi ternyata dia dibilang tersangka. Jika sudah berputar-putar gak jadi. Nah kalau dia tersangka mana? Nah katanya dia tersangka di kasus pelecehan. Nah kalau dia kasus pelecehan lah, kalau dia mati berarti dia dibunuh oleh korban dong. Dia korban atau menjadi pelaku dia diotopsi? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buntut kematian Brigadir J, 3 perwira dinonaktifkan hingga Presiden keluarkan 2 instruksi. Penembakan yang berujung kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat berbuntut panjang. Peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli bahkan juga mengakibatkan 3 perwira dinonaktifkan dari jabatannya. 3 perwira tinggi dinonaktifkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebagai imbas pengusutan kasus tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Pol Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Perwira pertama yang dinonaktifkan Kapolri adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengungkap alasan penonaktifan Verdi Sambo untuk menjaga komitmen, menjaga objektivitas transparansi penyelidikan. Kita jaga agar rangkaian proses penyelidikan yang sekarang dilanjutkan hingga membuat terang benderang peristiwa yang terjadi. Begitu kata Kapolri. Tugas Kadif Propam selanjutnya dialihkan ke Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Kemudian Mabes Polri juga resmi menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto dan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri atau Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan Rabu 20 Juli malam. Penonaktifan Kapolres Jaksel dan juga Karopaminal terkait dengan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Ini merupakan suatu keharusan, oleh karenanya untuk menjaga independensi, transparansi dan akuntabel pada malam hari ini memutuskan menonaktifkan 2 orang Karopaminal dan juga Kapolres Jakarta Selatan. Ujar Irjen Dedi di Mabes Polri Jakarta Selatan pada malam itu. Dedi juga mengatakan Kapolri Listio Sigit Prabowo ingin kasus tersebut diungkap secara profesional dengan memaksimalkan proses pembuktian secara ilmiah. Kadif Humas menyebut pengganti Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi Herdi Susianto akan ditunjuk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Untuk siapa pejabat sementara secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Sehari setelah pengumuman itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menunjuk Direktur Pengamanan Objek Vital Pamofit Kombes Pol Yandri Irsan sebagai PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penunjukan Kombes Pol Yandri Irsan sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan menggantikan Kombes Pol Budi Herdi Susianto ini tertuang dalam sebuah surat perintah. Dalam surat tersebut, Yandri Irsan yang sehari-hari di Polda Metro Jaya sebagai Direktur Pamofit ditunjuk sebagai PLT Kapolres Jakarta Selatan menggantikan pejabat lama. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan pada Kamis 21 Juli. 2 instruksi Presiden Jokowi memerintahkan Polri terbuka untuk mengusut tuntas proses penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Saya kan sudah sampaikan usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan sudah. Tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jokowi juga mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang telah menewaskan Brigadir J sehingga tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini harus dijaga. Berikut ini adalah kronologi dan fakta-fakta di balik insiden dari adu tembak 2 anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang pertama, penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nama Irjen Verdi Sambo muncul setelah diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW).
Belakangan Polri juga mengungkap nama Kadif Propam Polri. Polri juga menjelaskan pemicu penembakan maut itu terjadi. Kedua, Brigadir J disebut telah melecehkan istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap aksi penembakan yang dilakukan Barada E dipicu aksi Brigadir Joshua yang memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J juga disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli. Hal itu terungkap setelah dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni istri Irjen Verdi Sambo dan juga Barada E. Yang ketiga, Brigadir J lepaskan 7 tembakan. Penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong saat dilecehkan Brigadir J. Teriakan itu didengar oleh Barada E yang berada di lantai atas rumah. Teriakannya terdengar oleh Barada E yang berada di lantai atas sehingga Barada E turun memeriksa sumber teriakan. Sambung Ramadan. Brigadir J pun panik setelah melihat Barada E yang sudah berdiri di depan kamar. Dia lantas melepaskan tembakan ke arah Barada E. Pertanyaan Barada E direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Barada E. Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J saat itu melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sementara Barada E membalas tembakan Brigadir J sebanyak 5 kali. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Barada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jelas Ramadan. Yang keempat, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Masih juga kata Ramadan, Irjen Verdi Sambo tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Saat kejadian, Kadif Propam Polri itu sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia juga menambahkan, Irjen Verdi mengetahui adanya peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang histeris. Irjen Verdi pun langsung bertolak menuju kediamannya. Kadif Propam pulang ke rumah karena dihubungi istri yang histeris. Kadif Propam sampai di rumah dan mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia. Irjen Verdi Sambo kemudian langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan hingga akhirnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kelima, Barada E membela diri. Ramadan juga mengatakan penembakan terhadap Brigadir Joshua itu merupakan aksi pembelaan diri Barada E. Barada E saat itu disebut terpaksa membalas tembakan yang terlebih dulu dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tentunya Barada E yang melakukan karena melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan Brigadir J. Seusai peristiwa penembakan itu, Barada E pun langsung diamankan. Kendati demikian, ia juga belum dapat memastikan apakah pelaku ditahan ataupun tidak. Diamankan dan tentu sesuai dengan prosedur, bila unsur dan buktinya cukup akan diproses lebih lanjut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada wartawan. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Propam Mabes Polri dan juga Polres Jakarta Selatan. Polisi juga mendalami alasan Brigadir J masuk ke rumah Irjen Verdi Sambo. Ahmad Ramadan juga menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya unsur pidana dalam penembakan itu. Yang keenam, keluarga ungkap ada 4 luka tembakan di tubuh Brigadir J. Keluarga dari Brigadir Joshua yang tewas setelah ditembak sesama polisi pun buka suara. Keluarga mengatakan di tubuh Joshua ada 4 luka tembakan dan luka bekas sayatan. Yang luka tembak itu 3 di bagian dekat bahu, lalu 1-nya di tangan. Kata tante dari Brigadir Joshua, Roslyn, lewat rekaman video dilansir dari redaksi Detik Sumut, Senin 11 Juli. Yang ketujuh, keluarga sebut 2 jari Brigadir J putus dan ada luka sayatan. Keluarga juga mengungkap adanya luka sayatan di tubuh Brigadir Joshua. Bahkan 2 jari anggota Brimob yang bertugas menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo itu juga putus. Dengan ada luka sayatan, lalu ada 2 jari tangan yang putus. Jadi yang malam itu dari keterangan kepolisian Jakarta menyampaikan bahwasanya di kediaman Bapak Irjen Verdi Sambo itu ada adu tembak. Jadi kami nggak puas. Kalau ada adu tembak otomatis nggak ada, ini ada luka sayatan. Begitu imbuhnya. Adanya luka sayatan itu juga diungkap sebelumnya oleh IPW. IPW juga mendesak Polri untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengusut tuntas insiden penembakan tersebut. Pasalnya peristiwa ini sangat langka karena terjadi di sekitar perwira tinggi dan terkait dengan pejabat utama Polri. Anehnya, Brigpol Nopriansah merupakan anggota Polri pada satuan kerja Brimob itu. Selain terkena tembakan juga ada luka sayatan di badan. Papar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Yang kedelapan, Polri juga membantah ada sayatan senjata tajam. Polri membantah adanya sayatan senjata tajam pada tubuh Brigadir Joshua. Karopenmas Divisi Humas Polri,
Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, sayatan di jenazah Brigadir Joshua diperkirakan berasal dari gesekan peluru yang ditembakkan oleh Baradae.